Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu, mengupas tuntas era yang benar-benar mendefinisikan salah satu peradaban terbesar di dunia, yaitu era Khulafaur Rasyidin. Kita nggak cuma sekedar bahas sejarah lama ya, tapi kita bakal membedah strategi, krisis, sampai inovasi tata negara mereka yang luar biasa revolusioner. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah peradaban yang baru aja lahir bisa bertahan atau bahkan makin meraksasa pasca ditinggal wafat sosok pendiri utamanya? Setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, situasinya itu benar-benar penuh ketidakpastian dengan taruhan yang sangat besar. Pertanyaan kritis inilah yang jadi ujian pertama dan paling genting buat para penerus beliau. Nah, untuk menjawab itu, ini dia agenda ulasan kita hari ini. Mulai dari visi pemimpin awal, misi genting nyelamatin Al-Quran, inovasi tata negara era Umar, ekspansi militer, ujian terberat di era Ali, dan pastinya, apa relevansinya buat kepemimpinan kita sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi pemimpin era awal. Yang paling menarik di sini adalah, walaupun keempat khalifah ini punya gaya dan karakter yang beda-beda banget, mereka tuh punya satu jangkar yang sama. Kepemimpinan mereka berakar sangat kuat pada keadilan, amanah, dan musyawarah. Ini bukan cuma teori manis di atas kertas ya, integritas moral dan kebiasaan ngajak masyarakat buat musyawarah ini benar-benar dipraktekkan jadi fondasi negara mereka. Lanjut ke bagian kedua, misi penyelamatan Al-Quran. Coba bayangin situasinya kayak gini. Pasca Nabi wafat, meledaklah perang Yamamah melawan Nabi palsu. Tragedi ini bikin banyak banget penghafal Al-Quran gugur di medan perang. Umar bin Khattab langsung sadar, wah bahaya nih, kalau dibiarin Al-Quran bisa benar-benar punah. Beliau buru-buru mendesak Khalifah Abu Bakar buat ngelakuin kodifikasi darurat. Terus ditunjuklah Zaid bin Thabit yang super teliti buat numpulin ayat-ayat secara akurat. Berkat langkah cepat dan krusial ini, mushaf final berhasil diselamatkan. Tegang banget pasti masa-masa itu. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, inovasi pemerintahan Umar. Kalau ngomongin Umar bin Khattab, beliau ini bukan cuma sekedar panglima penakluk, tapi literally arsitek negara yang jenius abis. Bayangin, di abad ke-7, beliau udah ngebentuk departemen-departemen atau diwan. Ada kepolisian, pekerjaan umum, militer, perpajakan, sampai perbendaraan negara alias Baitul Mal. Ini mah udah kayak susunan kabinet kementerian modern banget kan? Dan yang bikin makin takjub, struktur brilian Umar ini secara resmi memisahkan lembaga peradilan dari cabang eksekutif. Jadi lembaga pengadilan atau Al-Qadha itu benar-benar dibikin independen. Kekuasaannya dipisah. Ini adalah konsep keseimbangan sistem kenegaraan yang sangat melampaui zamannya. Terus, coba kita bandingin sistem militernya. Era sebelumnya, tentara itu basisnya relawan ad hoc dan kalau menang, tanah taklukannya langsung dibagi-bagi ke mereka. Tapi Umar ngubah mindset itu total. Militer dibikin jadi satuan profesional yang digaji bulanan. Tanah taklukan nggak dirampas, tapi dibiarin dikelola sama pemilik aslinya, terus mereka bayar pajak ke negara. Kebijakan ini sukses banget nyiptain stabilitas dan jamin roda ekonomi jangka panjang. Benar-benar visioner. Masuk ke bagian keempat, ekspansi dan taktik militer. Dukungan administrasi yang keren tadi bikin laju ekspansi mereka jadi nggak tertandingi. Lihat aja timeline-nya, cepet banget. Tahun 635 Masehi, Damaskus jatuh. Terus di tahun 14 Hijriah, Fil ditaklukkan, Baisan sama Tiberias tanda tangan damai, dan Homs sukses direbut. Rentetan kemenangan yang super kilat ini sukses merombak total peta kekuatan geopolitik dunia saat itu. Ada satu cerita yang epik banget dari ekspansi ini. Pasukan Heraklius dari Romawi pernah nyoba main sogok. Mereka nawalin 2 koin emas buat tiap prajurit muslim asalkan mereka mau mundur. Tapi Komandan Abu Ubaidah nolak mentah-mentah suapan itu. Menariknya, utusan Romawi itu sempat bingung nyariin mana komandannya. Soalnya Abu Ubaidah duduk bareng prajurit biasa tanpa ada bedanya. Ini benar-benar bukti nyata kalau integritas dan tekad mereka itu nggak bisa dibeli. Sekarang kita sampai di bagian kelima, ujian terberat era Ali. Di sini tensi sejarahnya mulai berubah drastis. Ali bin Abi Thalib harus nerima estafet kepemimpinan di tengah kondisi yang lagi retak dan kacau balau. Ada beberapa beban berat banget di sini. Kasus pembunuhan Khalifah Utsman yang belum beres, Muawiyah yang nolak mundur dari posisinya sebagai gubernur Syria, dan kuatnya desakan keadilan dari berbagai faksi. Semua ketegangan politik ini akhirnya meledak jadi perang Siffin yang sangat merusak stabilitas internal. Kalau kita coba bedah secara objektif dari mana semua ini bermula, akar krisisnya bisa dilacak dari gelombang protes di masa-masa akhir pemerintahan Utsman. Saat itu muncul ketidakpuasan publik soal dugaan nepotisme dan kebijakan korup.
Sayangnya, rentetan protes ini memuncak pada aksi pemberontakan dan pembunuhan tragis Khalifah Utsman. Imbas dari kekacauan sistemik warisan inilah yang secara langsung harus ditanggung oleh Ali. Puncak dari semua kekacauan politik itu bermuara di Perang Siffin atau Perang Kasitin. Ini adalah sebuah perang saudara yang super tragis, lahir karena ada benturan pandangan yang sangat kuat tentang gimana sih keadilan itu seharusnya ditegakkan. Sebuah periode paling kelam sekaligus paling kritis yang benar-benar nguji ketahanan sistem pemerintahan awal umat Islam dari dalam. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, relevansi bagi pemimpin masa kini. Dari semua rentetan sejarah tadi, apa coba pelajaran berharganya buat kita? Lihat deh contoh kepemimpinan adaptif dari Umar. Beliau berani menggunakan akal atau ijtihad buat nunda hukuman potong tangan pas lagi musim kelaparan parah. Beliau juga berani stop bagi-bagi zakat buat kelompok mu'alaf pas situasi berubah. Keberanian intelektual buat adaptasi di tengah krisis tanpa kehilangan core values moral itu skill yang wajib banget dipelajari sama pemimpin masa kini. Jadi, benang merah yang bisa kita tarik adalah ini. Sistem politik bisa ganti, taktik militer bisa berevolusi, tapi yang namanya integritas moral, kebijakan yang inklusif, dan keadilan sosial itu bakal selalu jadi cetak biru atau blueprint yang abadi. Buat pemimpin visioner di era modern sekalipun, nilai-nilai ini nggak akan pernah basi. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Kalau prinsip-prinsip kuno dari ribuan tahun lalu ini aja terbukti mampu ngebangun imperium raksasa dan survive dari hantaman perang saudara, gimana caranya kalian bisa nerapin nilai-nilai ini buat ngadepin tantangan di kantor, organisasi, atau di kehidupan kalian sendiri hari ini? Coba direnungkan ya. Makasih banget udah ngikutin eksplorasi materi kita hari ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.